Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu psikolinguistik, didasari dengan dua video di YouTube. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah berasal dari dua kata psiko dan linguistik. Psiko itu berasal dari kata psikologi, linguistik berasal dari kata linguistik itu sendiri. Jadi, psikolinguistik adalah kolaborasi atau kombinasi antara psikologi dan linguistik. Dan ada juga tujuan tertentu. Salah satu tujuannya yaitu tentang otak manusia dengan bahasa. Tentang otak manusia dengan bahasa. Menurut Chomsky atau Noam Chomsky itu adalah seorang ahli bahasa. Menurut revolusi Chomsky, jadi Chomsky tersebut mengkritik behaviorus mengenai bahasa, di mana behaviorus mengatakan bahasa itu jika kita belajar bahasa, maka kita tidak perlu menggunakan akal pikiran atau otak kita. Nah, di situ Chomsky tersebut itu menyanggah atau menolak dari pendapat tersebut. Maka Chomsky mengeluarkan buku Revolusi Chomsky yang mengatakan bahwa setiap kita belajar bahasa itu, jadi otak kita itu berperan penting dalam kita belajar bahasa. Misalnya dalam pengucapan, pengolahan kata, pengucapan bahasa kita, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Menurut Chomsky itu sendiri, di bukunya membagi 5 aspek kognitif di dalam mempelajari bahasa tersebut. Yang pertama adalah persepsi atau sensasi, yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu dari lingkungan kita. Misalnya gerah panas lah. Oh, berarti jadi otak kita itu merangsang lingkungan yang panas, dan sehingga kita bisa mengucapkan kata di sini panas. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah perhatian. Perhatian itu didapatkan di lingkungan yang ramai. Misalkan kita sedang berjalan di jalan ramai atau di pasar. Ada orang memanggil kita, ngajak ngobrol dari jauh. Nah, maka pikiran kita akan terfokus kepada si yang ngajak bicara kepada kita. Di mana pikiran kita fokus di situ. Kemudian apabila ada suara orang lain yang ketika ingin nimbrung, itu kita tidak nyaut gitu. Kita akan fokus ke itu. Itu adalah kerja otak kita sebagai pasangan dari bahasa tersebut. Jadi, yang ketiga, aspek kognitif yang ketiga yaitu membaca. Nah, jadi ketika kita membaca, maka otak kita akan merangsang dari pembacaan kita itu, sehingga misalkanlah kita membaca, jika kita membaca di ruangan yang tidak hening, misalkan ada suara musik, entah itu musik apa, entah itu keributan apa, itu kita tidak bisa fokus. Ya, itu karena otak kita dengan bahasa kita terganggu dengan seperti itu. Itu adalah aspek kognitifnya di situ bahasa. Yang keempat yaitu menulis. Menulis itu tidak beda jauh dengan membaca ya. Jadi ketika kita menulis, misalkan lah kita mempunyai ide di sini, saya mau menulis sebuah inilah. Ketika kita menulis, kemudian misalkan ada suara masuk, kadang-kadang yang di sini tuh hilang.
tiba-tiba menghilang. Itu adalah termasuk proses kognitif atau aspek kognitif menurut Chomsky tersebut. Jadi yang dimaksud Chomsky psikolinguistik itu adalah ini loh, proses dari kita mau menulis ya dari otak kita sehingga melewati saraf tangan kita menulis, mata kita membaca, otak kita melakukannya itu tersebut. Yang kelima dari kelima aspek atau proses kognitif yaitu bahasa. Nah, di sini bahasa itu ketika kita berbicara dengan orang lain, orang asing misalkan. Nah, itu kita juga bisa meniru logatnya, misalkan ibaratkan kalau sepaham saya dari itu persepsi tersebut itu seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi misalkan orang berbahasa asing, misalnya saya orang Jawa, orang berbahasa Sunda, ya kita pertama kali mungkin kurang paham, cuman 2 kali 3 kali kita bisa menirunya. Itu adalah proses kognitifnya dari psikolinguistik menurut siapa tadi, Chomsky ya, menurut Chomsky. Di video yang pertama itu kurang lebih seperti itu, dan dilanjutkan yang kedua itu jadi psikolinguistik itu pembahasan yang kedua tentang otak kita, pembagian otak kanan dan kiri. Jadi otak kiri itu akan mengerjakan sisi bagian tubuh yang kanan, dan sebaliknya juga otak kanan kita akan memperkerjakan atau bertanggung jawab dengan sisi tubuh bagian kiri. Jadi sebaliknya, otak kanan bertanggung jawab yang tubuh kiri, otak kiri bertanggung jawab yang tubuh kanan. Seperti itu. Dan di dalam otak kita itu terdapat saraf psikolinguistik, yaitu dengan sebutan neurolinguistik. Saraf psikolinguistik yaitu bernama neurolinguistik tersebut. Ada 4 aspek dalam kita mempelajari psikolinguistik tentang otak dan bahasa. Ada 4 bagian di otak yang itu ada pembagian tersendiri tugas-tugasnya. Ada pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Yang pertama itu area Broca atau otak bagian depan. Otak bagian depan tersebut otak bagian depan itu mengolah atau dia bertanggung jawab dengan olah ucapan kita atau perkataan kita, bahasa dalam perkataan kita. Yang kedua itu nama latinnya kurang paham, tetapi sedikit lupa nama latinnya itu. Cuman itu adalah otak bagian belakang. Otak bagian belakang itu berfungsi memahami Broca atau otak depan. Jadi otak bagian belakang itu fungsinya memahami tadi ucapan tersebut, sumbernya dari ucapan tersebut, Broca atau yang otak depan tersebut. Yang pertama itu sudah otak bagian depan, yang kedua itu otak bagian belakang, yang ketiga yaitu kurang lebih namanya itu, kalau tidak salah namanya itu fasciculus.
yang berfungsi, fasikulus yang berfungsi memproduksi antara dua otak tadi, dua otak, antara otak belakang dan otak depan. Yang depan itu dari ucapan dan diproses di otak belakang, kemudian yang ketiga itu memproduksi, menghasilkan. Jadi otak yang ketiga atau yang apa namanya fasikulus tadi, nah yang namanya fasikulus tadi itu berfungsi untuk memproduksi bahasa atau produksi kata yang akan diucapkan oleh seseorang. Yang kemudian itu yang ketiga. Yang keempat yang keempat itu adalah motorik. Yang keempat itu motorik. Yang motorik itu berfungsi untuk gerak tubuh. Nah, seperti yang saya lakukan seperti ini, yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan mungkin tidak ada sedikit orang yang ketika melihat video saya, ini kenapa dia bicaranya kok seperti ini? Kadang berbicaranya itu agak lama mikirnya, kadang langsung cepat, kadang dan tangannya begini. Ini adalah suatu contoh dari psikolinguistik tadi, di mana ketika saya berbicaranya agak sedikit renggang atau agak lama, berarti otak yang depan saya itu sedang memproses sesuatu yang akan diucapkan atau sesuatu yang diucapkan. Kemudian yang otak bagian belakang itu memproses yang dari depan itu, diproses dulu. Setelah diproses, yang step ketiga itu diproduksi oleh tadi yang dinamakan fasikulus. Nah, itu memproduksi. Jadi setelah diproduksi, tangan saya ikut gerak. Ini adalah juga kerja dari motorik di otak kita, sensornya, motoriknya itu. Secara refleks begitu, kurang lebih seperti itu. Dan dari dua video yang setelah saya lihat itu psikolinguistik tadi, jadi menurut saya psikolinguistik dengan pengembangan otak dan bahasa, atau ya seperti yang dikatakan Chomsky itu sangat menarik sekali. Padahal di situ kita secara kita tidak sadar kita melakukan hal seperti itu setiap hari. Hanya saja kita tidak menyadari, ini psikolinguistik. Kadang tidak tahu, ini bagian dari psikolinguistik. Psikolinguistik itu seperti ini. Apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, jadi berhubungan dengan itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, boleh dikomentari, dan sangat boleh masukan, sangat boleh. Saya sangat membutuhkan masukan dari semuanya untuk diri saya. Kemungkinan banyak kurangnya seperti ini. Apabila ada manfaat yang bisa diambil, semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.